Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bahagia, Allahumma amin ya rabbal alamin. Pak Guru harap kalian sudah mandi, sarapan, dan tentunya ingat kebiasaan kita, rutinitas kita adalah sholat duha. Ya, ingat ya, sudah ya? Alhamdulillah. Terlebih dahulu, agar kalian siap dengan pembelajaran hari ini, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kalian jangan lupa mengisi absensi ya. Absensi yang sudah Pak Guru buat, yang sudah Pak Guru kirim linknya melalui Google Form seperti ini ya. Jangan lupa ya. Baik, itu saja dari Pak Guru. Nanti kita akan lanjutkan materinya. Materi kali ini adalah pelajarannya Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis dengan judulnya atau pembahasannya tentang isi kandungan surat Al-Asr. Nah, kaitannya dengan surat Al-Asr tentu kalian sudah tahu semua kan? Di saat kita selesai pembelajaran mau pulang, kita berdoanya mau pulang itu dengan surat Al-Asr. Atau paginya di saat kita pembiasaan pembelajaran, kita juga membaca atau menghafalkan surat Al-Asr. Nah, ini suratannya pendek, 3 ayat ya. Kalian semua sudah hafal. Nah, tinggal nanti kita membahas isi kandungan pesan-pesan apa saja yang ada di dalam surat Al-Asr. Semua sudah siap? Senang? Bahagia? Baik, kita mulai pembahasannya tentang isi kandungan surat Al-Asr. Oke? Baiklah anak-anakku, ini slide-nya sudah tampil. Sebelum kita memasuki pembahasan kaitannya dengan memahami isi kandungan dari surat Al-Asr ya, terlebih dahulu akan Pak Guru sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuannya apa ini belajar di sini? Yang pertama adalah anak-anakku sekalian supaya mengetahui ya isi dari kandungan surat Al-Asr. Ketahui dulu. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan cara kalian sudah hafal lafadznya dan juga hafal artinya. Nah, hafal semua kan 3 ayat ya. 3 ayat itu kalian hafal ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Artinya juga sama seperti itu, mengetahui isi kandungan. Hafal dulu. Nah, mengetahui. Yang kedua adalah anak-anak sekalian itu mampu menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Asr. Setelah kalian hafal, kalian ya pelajari ya dari buku ya, dari apalagi itu dari YouTube yang Pak Guru sudah share tadi ya, materi-materi kaitan surat Al-Asr. Nah, setelah kalian mengerjakan itu sudah paham, nah nanti Pak Guru akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Menyelesaikan soal latihan terkait dengan surat Al-Asr. Nah, ya. Nah, ini suratnya. Ini sudah tampil dan bawahnya ini ada terjemahnya. Baik, kita mulai saja ya dengan membaca bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, kita baca bersama-sama. Walaupun kalian insya Allah sudah hafal lah, Pak Guru yakin kalian insya Allah sudah hafal
dari lafaz dan artinya, karena setiap hari kita latih terus ya. Baik, kita bersama-sama baca yuk surat Al-Ngasr-nya dulu. Baik, Pak Guru dulu. Setelah itu nanti kalian tirukan bersama-sama. Ya, baik ya. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik ya, anak-anakku, setelah tadi kita membaca suratannya, kita lanjutkan mengartikan per ayatnya. Ya, baik ya, per ayat kita lanjutkan untuk mengartikan. Ya, baik. Wal 'asri. Wal 'asri apa? Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang amanu apa? Yang beriman, yang meyakini ya, hanya iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus solihati, dan beramal soleh, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kecil, yang besar, apapun dilakukan. Tidak pilih-pilih yang namanya kebaikan itu. Kebaikan itu banyak ya. Tinggal semuanya kita kerjakan, yaitu adalah bagian daripada wa'amilus sholihat. Dilanjutkan dengan apa lagi? Wa tawassaw bil haqqi. Ya, dan saling berpesan-pesan, saling menasehati. Kita punya teman, kita punya saudara, punya keluarga. Kita harus senantiasa menasehati mereka, memberikan masukan, ya. Dengan apa? Dengan kebaikan bil haqqi, dengan kebenaran, dengan yang benar, yang santun, yang mudah diterima. Nah, itu. Dan nasihat menasihati apa lagi? Dengan wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran, ya. Sabar. Menasihati orang itu harus sabar. Jangan sampai kita ada sesuatu yang menyinggung kita berhenti, jangan. Tapi kita harus sabar, terus menasehati sampai dengan orang itu mau dinasehati oleh kita. Tadi yaitu dengan kebenaran dan kesabaran. Baik, itu ya anak-anakku, arti sudah ya, dan kita juga tadi sudah mengulang-ulang membacanya. Kita lanjutkan dengan bagian yang selanjutnya. Nah, ini bagian selanjutnya, ini kita ke fokus ya, membahas isi kandungan surat Al-Ngasr-nya. Isi kandungan yang pertama pada ayat yang pertama itu menerangkan, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluk. Dengan lafadznya apa? Demi masa, demi zaman. Ya, bahwa Allah itu bersumpah dengan nama makhluknya dengan lafadz demi zaman. Selain itu, ayat ini juga menerangkan tentang zaman atau masa yang padanya Bani Adam itu, keturunan itu bergerak ya, melakukan perbuatan baik dan buruk. Nah, ini ya, zamannya Nabi Adam ini adalah masa bahwa waktu itu adalah melaksanakan atau melakukan kegiatan baik dan buruk. Pada ayat yang kedua itu menjelaskan tentang ya, bahwa Allah itu bersumpah dengan menyebut bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kerugiannya itu apa? Yakni rugi dan binasa. Dan yang terakhir, ayat yang ketiga menjelaskan bahwa manusia yang beruntung yaitu
yang beriman hatinya dan mengerjakan amal soleh, menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan sabar. Ada musibah, ada malapetaka, dan ada gangguan, dia itu manusia adalah bersabar. Ini ya kandungan daripada ayat 1, ayat 2, ayat yang ketiga. Gitu ya. Nah, kita lanjut memaknai surat Al-Asr dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi daripada surat Al-Asr dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ayat pertama itu menerangkan bahwa yang memiliki masa atau zaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengatur segala waktu yang ada di alam semesta ini dengan sesuai ketentuannya dan berjalan dengan ketentuannya. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tapi sudah diatur, sudah dimanage oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bersumpah dengan nama makhluknya sebagai dasar bahwa waktu atau masa itu sangat penting bagi manusia. Kalau manusia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk apa istiqomah ibadah dalam hidupnya, maka akan kehilangan kesempatan yang terbaik dalam hidupnya. Maka ya akhirnya ini kerugian yang ia dapatkan. Nauzubillahi min dzalik. Kita sudah diberi waktu oleh Allah, waktu hidup, waktu untuk ibadah, waktu untuk istirahat, waktu untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, untuk belajar, untuk mencari uang, semuanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar apa? Tidak mendapatkan kerugian. Itu ya kayaknya dengan waktu. Yang ayat kedua menerangkan bahwa orang yang merugi dalam hidupnya itu adalah orang yang tidak dapat memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga dikatakan dalam Al-Quran bahwa ia akan rugi sekaligus binasa. Maksud binasa adalah ia akan mengalami siksaan dan penyesalan yang tidak akan ada ampunan baginya, karena masa hidupnya itu telah berakhir dari dunia ini, sehingga tidak ada kesempatan taubat baginya. Beruntunglah kita yang masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas, untuk ibadah, maka kita gunakan sebaik-baiknya agar kita beruntung, tidak merugi. Dan nah, ayat yang ketiga ini menerangkan bahwa manusia yang akan terhindar dari yang namanya kerugian adalah orang-orang yang dalam hati, pikiran, dan sikapnya tertanam itu apa? Keimanan dan senantiasa melakukan amal soleh. Amal soleh dalam bentuk apapun, yang kecil, yang besar, apapun, yang diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan manusia, tapi niatnya untuk Allah, ibadah, dan menjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa mau menasehati. Nah, ini kita hidup, kita punya ilmu, kita tahu yang benar dan yang salah, maka kita supaya menasihati sesama kita, ya, teman kita, saudara kita, atau orang yang berjumpa dengan kita, dengan apa? Dengan kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Ini ya pesan kita. Jadi kita harus tetap ya senantiasa di saat kita menjadi, ini adalah kita menjadi makhluk sosial, kita harus mampu menasehati antar sesama kita, sehingga nantinya orang itu akan bermanfaat dan jauh dari yang namanya kesukaran, jauh dari yang namanya kesulitan, karena adanya nasihat kita terima. Karena kita juga mau memberi nasihat kepada orang lain, maka orang lain pun akan sama dengan kita, sama dengan keadaan kita, karena sudah diberi nasihat. Untuk itu, dari 3 poin ini, dari ayat ini, anak-anak, mari bersama-sama kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anakku, bahwa kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu
ya zaman itu ini keadaan seperti ini kita gunakan untuk benar-benar ibadah yang ikhlas lahir batin, ya, tidak karena pengaruh yang lain, dan senantiasa berbuat baik. Dan pada poin yang kedua, marilah kita bersama-sama waktu ini yang sudah diberikan ini kita benar-benar senantiasa gunakan untuk kebaikan, beribadah yang rutin, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita benar-benar hidupnya itu bermanfaat. Dan pada poin yang terakhir, ya, bahwa kita dalam hati dan pikiran kita itu iman itu harus kuat, ya, dalam hati, pikiran, dan sikap kita, ya, dalam sikap kita harus benar-benar menanamkan iman yang kuat, yang kokoh, ya, dan kita harus memiliki sifat sosial. Dengan apa? Melakukan amal soleh. Kita tidak hidup sendiri, tapi benar-benar hidup berdampingan dengan orang lain. Dan kita juga yang terakhir, poin yang terakhir ini paling ujung adalah senantiasa menasehati. Ayo bersama-sama menasehati saudara kita, teman kita semua dengan apa? Dengan kebenaran dan kesabaran. Itu ya anak-anakku, dari awal dan akhir materi daripada isi kandungan surat Al-Nasr. Dengan kita memahami, ya, poin-poin itu dari surat Al-Nasr, maka kita akan menjadi orang yang baik, yang selamat dunia dan akhirat. Dan kita sebagai orang yang senantiasa belajar, mari kita belajar dengan sebaik-baiknya, kita gunakan waktu sebaik-baiknya, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk bermanfaat untuk keluarga kita. Kita di keluarga harus senantiasa membantu orang tua kita, membantu saudara kita. Dalam masyarakat harus senantiasa mudah menerima, artinya benar-benar kita harus bersosial, senantiasa membantu orang lain, tangga, masyarakat, sehingga akan bermanfaat. Itu kewajiban kita, dan bersama-sama kita tunaikan dengan ikhlas lahir dan batin. Bagaimana anak-anak? Dari penjelasan Pak Guru tadi, dari isi kandungan surat Al-Nasr, Pak Guru terangkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, semua sudah saya terangkan. Sudah paham semua kan? Nanti tugasnya kalian di rumah adalah menulis kembali, ya, menulis kembali isi kandungan dari surat Al-Nasr dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, ditulis dengan bahasa kalian sendiri yang diambil dari buku teks Quran hadis yang sudah Pak Guru bagikan kemarin, ya, yang berbicara tentang isi kandungan surat Al-Nasr. Dan ditambah lagi kalian nanti melihat atau menonton video YouTube yang ada di deskripsi di bawah ini, yang nanti videonya akan Pak Guru deskripsikan, akan saya bagikan link deskripsi daripada YouTube yang kaitannya membahas isi kandungan dari surat Al-Nasr. Itu sudah lengkap sekali, ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 kalian tonton sampai selesai, ya, ditonton. Nah, setelah itu kalian bisa nanti untuk menulis kembali dengan bahasa kalian. Setelah ditulis, nanti tugas kalian adalah seperti biasa, difoto tugasnya, ya, foto nanti dikirim ke grup WA kelas yang sudah ada, yaitu WA kelas 4 tentunya. Nanti difoto, dikirimkan nanti oleh Pak Guru itu. Dan mudah-mudahan penjelasan Pak Guru dari awal hingga akhir kaitannya dengan isi kandungan dari surat Al-Nasr bisa
dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan nanti ya Pak Guru minta untuk masukannya kaitan dengan pembelajaran kali ini pada kolom komentar di YouTube yang kali ini ya. Nanti anak-anakku sekalian untuk memberi komentar kaitannya dengan pembelajaran kali ini ya, kurangnya apa dan positifnya apa, begitu ya, diberikan komentar. Karena ini juga untuk kemajuan video, Pak Guru minta kalian juga mensubscribe ya, like dan share video yang kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama, dan mudah-mudahan kita tetap sehat, kuat, bahagia ya, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat usai dari negara kita bisa bertemu kembali di ruang kelas kita bersama-sama di MI Ma'arif 01 Gentasari. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat, sehat, bahagia, dan senantiasa berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.